Masih menunggu? Oh, Nah, sudah 15 orang. Boleh dimulai? pemateri sebutkan. Punten, boleh dimulai aja? Silakan dimulai. Ini sudah lewat waktunya ini. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, di sini saya Maulida dapat amanah untuk menjadi moderator pada malam hari ini untuk diskusi juga perkuliahan dan presentasi malam ini. Yang bertugas sebagai pemateri adalah kelompok 6, Saudari Aisyah sama rekan Saudara M. Nur sama Saudari Siti Nur Alisa, dengan topik kedudukan dan kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Saudari Aisyah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ya Ustadz offline karena baru pulang kerja. Ya, saya dari kelompok 6. Dan di sini saya bersama Kak Trifan dan Kak Alisa mau membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis. Kita langsung ke pembahasan ya. Untuk pertama ini ada kedudukan dan kehujahan hadis. Sebagai umat Islam, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya. Sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan penjelas Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran itu memiliki kaitan yang sangat erat. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis, itu ada sumber ajaran Islam yang dapat dilihat dari dalil naqli dan akli. Itu ada 4, ada dalil Al-Quran, yang kedua ada dalil hadis Rasulullah, yang ketiga kesepakatan ulama atau ijma', yang keempat sesuai dengan petunjuk akal. Untuk yang pertama ini ada dalil Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah saat jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut, dari suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah itu sebagai taatnya kita kepada Allah. Dan pada tegaskan pula konsekuensi logis dari kecintaan manusia kepada Allah tentang menaati Rasul sebagai firman, katakanlah jika aku benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ungkapan ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadis sebagai ajaran Islam. Yang kedua ada dalil hadis Rasulullah. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri.
Misalnya berkenaan dengan karusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup Al-Quran, Rasulullah bersabda, dinasirkan dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Contoh dari kesepakatan ulama sendiri itu ketika pada saat Umar bin Khattab berada di depan Hajar Aswad, Anda adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah, saya tidak akan menciummu. Yang terakhir ada sesuai dengan petunjuk akal. Jadi di dalam Islam, dalam menggunakan akal mestilah mengikuti kaedah-kaedah yang ditentukan oleh wahyu supaya akal kita kehilangan. Jadi beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman kita sebagai seorang Islam. Maka konsekuensinya logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia. Untuk pembahasan yang kedua ada fungsi hadis terhadap Al-Quran yang akan dibahas oleh Kak Alisa. Untuk Kak Alisa dipersilahkan. Ya, jadi untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya yang menjadi jelas isi kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mana slide-nya ini? Slide-nya. Mbak, makalahnya mana ini? Kok enggak kelihatan? Slide. Apa makalahnya? Seperti tadi itu loh. Kok enggak kelihatan ini? Apa saya percaya banget? Tangan aku loh. Apa yang ngomong saya? Oh, enggak boleh dah. Kenapa dong? Iya sebenarnya terus. Nah, sama simpanan gini. Jadi saya ulangi lagi ya dari awal. Fungsi hadis terhadap Al-Quran.
Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya. Ia menjadi penjelas isi kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Adapun fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran itu bermacam-macam, yakni ada bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan an-nasakh, dan juga ada bayan al-tashri'. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh, qala Rasulullah SAW, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda'a. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Quran bahwasanya orang yang hendak mendirikan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kedua, bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal dan mutlak. Maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Merinci ayat-ayat mujmal. Ayat yang mujmal artinya ayat yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat inilah terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Contoh, perincian itu dapat dilihat pada hadis yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dari perintah mengikuti sholatnya sebagaimana dalam hadis tersebut, Rasulullah kemudian memberinya contoh sholat dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, Nabi melengkapinya dengan berbagai kegiatan lain yang harus dilakukan sejak sebelum sholat sampai dengan sesudah sholat. Dengan demikian, maka hadis di atas menjelaskan bagaimana seharusnya sholat dilakukan, sebagaimana perincian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang sedang rukuk. Kedua, mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Nah, kata mutlak adalah kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentakyid yang mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah yang berupa mentakyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak antara lain dapat dilihat pada sabdanya, Tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin as-sa'idan. Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencuri seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mentakyid ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Silakan untuk Mas Nur untuk melanjutkan keterangan selanjutnya. Monggo dilanjut. Ketiga, bayan al-nasak. Kata al-nasak secara bahasa bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, atau al-izalah menghilangkan, atau al-tahwil memindahkan, atau juga al-tawir mengubah. Bayan nasak adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama mengemukakan contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala wasiyatun liwarithin." Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menasak ketentuan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, terwajib kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 180. Menurut para ulama yang menerima adanya naskah hadis terhadap Al-Quran, hadis di atas menasak kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang dalam ayat di atas dinyatakan wajib. Dengan demikian, seseorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli warisnya, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut. Keempat, bayan al-tashri. Bayan al-tashri yakni memberikan kepastian hukum yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis tentang kewajiban zakat fitrah. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok kurma atau satu sok gandum kepada setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran tidak ada hukum zakat fitrah secara khusus. Yang ada adalah perintah menunaikan zakat. Nah, kesimpulan dari keterangan tadi, hadis memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum Islam yang menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut berdasarkan berbagai argumentasi yang berasalkan dari Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama, dan kita juga dapat pikirkan dengan pertimbangan akal karena adanya kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kita wajib meyakini akan kebenaran hadis. Selain itu, hadis juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Hadis dapat menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Bahkan, hadis juga dapat mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau syarat yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Untuk sebab itu, kita sebagai umat Islam perlu menjaga supaya
hadis tercampur dengan tidak tercampur dengan hadis-hadis palsu. Cukup sekian keterangan dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Ada yang bertanya? Monggo silahkan. Barangkali ada yang bertanya. Silakan moderator. Iya. Demikian pemateri sudah menyelesaikan tugasnya. Monggo rekan-rekan ada yang mau menyangga atau memberi pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya agar Suaranya putus Pak Saiful. Oh ya, Nggih. izin sekali bertanya. Ini saya bertanya kepada pemateri, ya. Tadi ada beberapa fungsi hadis, yaitu bayan tafsir, bayan takrir, dan bayan tasrik, ya, kalau salah ya. Yang jadi pertanyaan saya, hadis itu kan segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah, ya, segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah, baik ucapan, tingkah laku, maupun apa yang dilihat Rasulullah pada sahabat. Nah, pertanyaan saya, apakah semua yang bersandar kepada Rasulullah itu menjadi sebuah hukum dalam agama Islam? Bisa dipahami ya pertanyaan saya? Apakah segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah, dalam hal ini yang disebut hadis tadi, itu mengandung hukum dalam agama Islam? Ampun. Monggo kepada pemateri Mbak Saudari Aisyah sama rekannya dari Lisa atau sama Pak siapa tadi ya? Saya lupa. Belum hafal. Silakan dijawab atau ada lagi yang mau mau bertanya? Boleh izin langsung jawab aja, Kak? Monggo, silakan. Ya, jadi ini dari pengetahuan saya, setahu saya, segala perkataan, perilaku, semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi suatu hukum. Semisal Rasulullah melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah itu menjadi suatu hukum. Tetapi terkadang atau diamnya Rasulullah pun juga menjadi suatu hukum. Misal ada sahabat Rasulullah memakan hewan yang tidak pernah dimakan Rasulullah, tetapi Rasulullah diam terhadap hal tersebut. Nah, itu menjadi suatu hukum bahwasanya
hewan tersebut tidak diharamkan karena Rasulullah diam. Tapi juga bukan berarti untuk memakan sesuatu tersebut itu menjadi dianjurkan atau halal gitu. Intinya tidak diharamkan oleh Rasulullah karena Rasulullah juga tidak melarangnya. Dan segala sesuatu yang Rasulullah lakukan itu baik diamnya atau perkataannya, tingkah lakunya itu sudah menjadi hukum, dijadikan hukum syariat Islam. Mungkin dari saya sekian. Ya, itu pemahaman dari saya. Barangkali ada yang kurang bisa dilengkapi lagi. Bagaimana Pak Saiful sudah kan Saiful sudah maksudnya sudah puas jawaban dari pemateri atau Ya, yang perlu disanggah? bisa dipahami, bisa dipahami. Nah, cuman barangkali boleh saya ajukan lagi pertanyaan atau contoh ya. Misalnya ada sebuah riwayat yang mengatakan bagaimana Rasulullah itu memakai baju ya, atau Rasulullah misalnya memanjangkan jenggot, mencukur kumis, itu kan ada sebuah hadisnya kan ya. Mencukur kumis, memanjangkan jenggot ya, termasuk rambut Rasulullah itu sebahu, ada yang riwayat mengatakan begitu. Nah, apakah hal seperti itu yang berkaitan dengan jisim Rasulullah ya, fisik Rasulullah, itu juga menjadi sebuah hukum bahwasanya memotong kumis, mencukur janggut itu disunahkan. Padahal kan kita tahu selain Rasulullah ya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu juga berjenggot ya, juga memakai jubah misalnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Matur nuwun. Monggo Pak Isya atau ini mungkin ada rekan-rekan lain yang akan membantu pemateri atau punya masukan lain. Ngapunten, moderator boleh berkomentar ya. Kalau menurut saya dari beberapa buku yang saya baca itu nggak semua ya yang dilakukan Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sandaran atau sunnah atau hadis ya. Beberapa contohnya itu seperti sholat tarawih. Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih. Kadang Rasulullah juga tidak sholat tarawih di masjid. Kadang juga Rasulullah tarawih di masjid. Kadang melakukannya sebagai 23 rakaat. Kadang juga melakukan hanya 11 rakaat. Itu yang tidak, maksudnya tidak secara saklek atau yang disandarkan murni semua apa yang dilakukan Rasulullah akan menjadi hukum. Itu kalau sanggahan saya atas pertanyaan Pak Saiful. Monggo. Ini moderator kok melok jawab. Gimana Pak? Ya, partner. Maka rekan-rekan yang lain bisa memberi masukan atau memberi sanggahan atau memberi pertanyaan kepada pemateri.
Silakan. Permisi, izin sebelumnya, apakah Monggo. izin berpendapat kalau seandainya nanti salah Iya, mungkin koreksi. Nggih. Monggo silakan. Kalau seandainya apakah sunnah Rasulullah itu yang disandarkan Rasulullah itu dijadikan dasar, ya akan ada berapa macam sunnah ya. Ada sunnah qauliyah, perkataan Rasul, sunnah fi'liyah, apa yang dikatakan Rasul. Yang ketiga sunnah takririyah, ketetapan. Terus ada lagi sunnah hamiyah atau cita-cita. Nah, yang pertama sunnah qauliyah itu perkataan Rasul, atau misalnya Rasulullah menyampaikan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka jangan menyakiti tangannya dan lain sebagainya. Nah, itu sunnah qauliyah, apa yang dikatakan Rasul, dan banyak di dalam hadis. Yang selanjutnya sunnah fi'liyah, itu yang dilakukan Rasul ya. Jadi misal dari perbuatan, misalnya kaifiyah sholat, kaifiyah wudhu dan lain sebagainya, itu kan dilakukan Rasul, dan itu menjadi dasar kita mencontoh keteladanannya. Yang selanjutnya sunnah takririyah atau ketetapan ya. Jadi ketetapan di mana ketika ada suatu hukum, misalnya ada azan, lafadz azan itu kan di dalam hadis itu kan ini tidak secara langsung diajarkan, tapi dilakukan oleh Bilal dan disetujui oleh Rasulullah. Nah, itu contoh sunnah takririyah. Yang keempat sunnah hamiyah atau cita-cita ya, di mana Rasulullah pada saat itu dalam hadis itu kan bercita-cita ingin puasanya Nabi Musa ya, puasa Asyura itu. Nah, padahal ketika punya cita-cita itu atau sunnah hamiyah itu, Rasulullah keburu dipanggil oleh Allah, dan akhirnya puasa itu dilaksanakan oleh umatnya menjadi puasa sunnah itu, karena puasanya Nabi Musa. Yang mungkin itu yang dapat saya pendapat saya tentang apa yang sunnah Rasulullah itu dijadikan dasar. Dan ada beberapa yang ini tadi, beberapa sunnah, ada 4. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Khalid ya. Iya, Pak Khalid tadi ya. Monggo, ada lagi yang mau berpendapat atau mau bertanya? Silakan dibuka, Saudari Khadijah. Masih di-mute, di-unmute. Monggo. Assalamualaikum. Izin, saya bingung ini mau bertanya apa saya mau semacam justru saya yang nanya gitu ya, menanggapi atau semacam saya yang bertanya. Karena saya tuh kadang gambling, bingung juga gitu. Pernah saya ikut halakoh itu ada kajian tentang hadis, kemudian ada yang disampaikan oleh pematerinya atau ustadznya waktu itu bilang kalau tidak semua perbuatan atau kata Rasulullah SAW itu secara otomatis jadi hukum gitu. Itu saya pernah dapat itu. Terus kayak misalnya hukum Islam kan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah, Sunnah sendiri kan seperti tadi Mas Khalid bilang itu meliputi perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah gitu kan. Tapi nggak semua hadis yang diriwayatkan tentang Rasulullah itu bisa dijadikan sumber hukum. Nah, ini saya mau tanya lagi nih, nggak bisa semuanya dijadikan sumber hukum gitu, karena harus memenuhi syarat-syarat kesohihan tertentu gitu, seperti misalnya sanadnya, terus kemudian matannya juga jelas, terus waktu itu apa lagi ya, dari segi konteks waktunya juga, tempatnya, tujuannya, tindakannya Rasulullah itu bersifat khusus atau untuk situasi tertentu atau berlaku secara umum. Kemudian setelah itu barulah nanti para ulama itu
namanya ya dari situlah nanti perannya ulama gitu, para ulama memutuskan gitu loh, menggunakan ya kayak semacam ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada, begitu sih. Itu yang pernah saya dapat, entah saya butuh masukan juga ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Saudara Khadijah. Baik. Sekali Ya, Bu. perkataan. Saya mau menyampaikan ini, Bu, boleh? Boleh, silakan. Dan saya juga sih di sini mau sekalian bertanya juga mungkin, yaitu mengenal sebuah hadis yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin min ba'di, kata Rasulullah. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Nah, mungkin berdasarkan hadis ini, matan hadis ini ada kata-kata alaikum bisunnati. Nah, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Nah, di sini pembahasannya kita kan, apakah sunnah Nabi itu harus kita ikuti semuanya atau tidak? Nah, bagaimana kalau misalnya kita kaitkan dengan hadis yang barusan saya bacakan? Demikian, Bu. Monggo, materi dijawab dan disanggah. Ya, saya mau menjawab yang pertama tadi. Untuk perbuatan Rasulullah memang itu tidak, mohon maaf ya sebelumnya kalau ada jawaban saya yang kurang tepat, nanti mohon dibenarkan. Kalau menurut yang pernah saya baca, mungkin nggak banyak ya, untuk semua perbuatan Rasulullah itu nggak bisa dilakukan untuk umatnya, seperti menikah lebih dari 4, terus kewajiban untuk sholat tahajud setiap hari, terus puasa wisal atau berturut-turut tanpa berbuka, seperti itu. Jadi tidak semua ya yang dilakukan Rasulullah itu bisa dilakukan umatnya. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Untuk pertanyaan kedua, Pak Ferry, Saudara Ferry, pemateri dijawab, pemateri jawab atau disanggah? Bagaimana? Atau jawaban itu sudah mewakili keduanya? Iya, Bu. Gitu ya, Bu? Setuju mungkin. Sepertinya iya, Bu. Bener. Itu soalnya Kayaknya ada khusus sih. itu sebenarnya pengen nanya juga tuh, ternyata lebih detail, tapi nanti aja ya. Makasih banyak Mbak, jawabannya Masya Allah. Sepertinya monggo kepada Bapak dosen Ustadz Ali, monggo. Sepertinya diskusi ini harus diakhiri dan kita kembalikan pada Bapak dosen Ustadz Ali, monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah ba'du. Teman-teman semuanya, saya merasa berbahagia dengan jalannya diskusi ini. Juga merasa berbahagia pula, senang dari awal pertemuan sebelumnya kemarin diskusi menjadi hidup. Ini yang saya harapkan. Jadi
Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang antusias ya, yang membahas tentang materi perkuliahan ini. Memang seperti itu, seyogyanya seperti itu suasana pembelajaran di bangku perkuliahan, karena kita sudah kurang lebih selama 12 tahun diberikan bekal oleh para pengajar kita sejak SD, bahkan mungkin sejak TK sampai tingkat SMU, SMA atau aliyah. Rentang waktu yang lama itu merupakan bekal bagi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu, dasar-dasar ilmu. Maka pada perkuliahan ini memang sifatnya harus mandiri, dengan mengutip, mengambil dari berbagai banyak sumber, pengalaman belajar, pengalaman membaca, pengalaman berinteraksi, lalu dituangkan menjadi sebuah ide untuk dipresentasikan pada diantaranya pada kesempatan ini. Baik teman-teman, tegasnya sekali lagi saya tegaskan, apabila nanti yang ingin saya sampaikan berbeda atau teman-teman berbeda pendapatnya, kesimpulannya, pandangannya, tidak tercela bagi saya, karena kita adalah partner, mitra dalam belajar, tidak suladab lah, justru saya senang, artinya ada pengembangan visi, ada pengembangan wawasan. Teman-teman kita yang memberikan pengantar 3 orang tadi itu, Nur Syata tadi itu, Nur Abida dan lain-lain yang tadi itu, bolehlah kita katakan sebagai pengantar materi dasar. Untuk selanjutnya kita kembangkan melalui diskusi seperti ini. Oke, itu prolog pendahuluan dari saya. Baik adik-adik semuanya, perkuliahan kita pada sore hari ini, waktu Dubai di Indonesia sudah malam ya, waktu setelah Isya. Tema utamanya adalah kedudukan hadis sebagai nabi dan juga fungsi hadis terhadap kedudukan hadis nabi, kedudukan hadis nabi, kehujahan hadis-hadis beliau di dalam ajaran agama Islam, dan juga fungsi beliau terhadap Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Teman-teman semuanya, diharapkan melalui kuliah ini kita nanti mengetahui, bahkan semakin menegaskan betapa begitu vital, begitu penting kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam. Karena hadis telah diakui oleh Al-Quran bahwa beliau diberikan mandat oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, sebagaimana pemaparan teman-teman tadi yang telah memberikan presentasi. Teman-teman tadi mengutip Al-Quran, Qul athi'ullah wa athi'ur Rasul. Itu kan perintah langsung dauh dari Allah. Di samping taat kepada Allah, juga Allah memerintahkan taat kepada Rasulullah. Ini nanti berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Saiful tadi dan teman-teman yang lain, apakah semua yang datang dari Nabi harus kita laksanakan, lalu apa hubungannya berkaitan dengan perintah dari Allah tadi itu, yaitu agar kita senantiasa wajib juga taat kepada Rasulullah. Sudah jelas bagi kita dari pemaparan materi tadi itu, ada 3 penunjang, 4 ya, Al-Quran sendiri, hadis Nabi, ijma', mungkin tadi ijma' kurang sedikit luas dibahas ya, dan juga alasan logika mengapa kita harus mengikuti perintah Nabi yang tertuang dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran sudah tadi cukup ya, cukup jelas tadi, Qul athi'ullah, dan juga ya ayyuhalladzina amanu
athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Sebagian ulama memahami ayat Al-Quran yang saya barusan baca itu, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri. Kalau kita terjemahkan, ya, kita berdasarkan terjemahan dari Kementerian Agama dan terjemahan yang lain yang maksudnya sama, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri, yaitu para pihak yang berwenang. Artinya banyak ulil amri ini, pihak yang berwenang, bisa dalam hal ini pemerintah dan lain sebagainya, yang mengurusi urusan kita secara formal. Teman-teman, seruan perintah kepada Allah dan Rasul ini merupakan sesuatu yang rigid, yang baku, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Wajib kepada mematuhi Rasulullah, ya tentu saja kepada Allah ya. Di sini urutan perintah kepada Rasulullah digandengkan dengan taat kepada Allah Ta'ala, sama-sama memakai athi'ullah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Semakin menegaskan mengapa di sana dalam tinjauan bahasa yang dipahami oleh para ulama semakin menguatkan bahwa patuh kepada Rasulullah mengikat, tidak bisa ditawar lagi. Cuma nanti ada detailnya, rinciannya, patuh dalam hal apa, patuh dalam perkara apa saja yang perintah itu mengikat, yang apabila kita tidak mengikutinya maka konsekuensinya berdosa. Ini bagus tadi disinggung. Lalu yang kedua, sub pembahasan yang kedua dari tema materi ini, fungsi keberadaan Rasulullah itu diantaranya tadi dijelaskan oleh para pemateri, yaitu bayan tasyri'. Dicontohkan bayan tasyri' itu artinya menjelaskan ketentuan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan dipaparkan, disebutkan secara global, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Nah, itu kan syariat tentang berwudu. Namun tidak dijelaskan di sana itu rincian wudu seperti apa, apakah hanya mengusap wajah seluruhnya atau bagian-bagian mana yang harus dibasuhkan, tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Termasuk juga wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ketentuan syariat tentang membasuh atau mengusap kepala tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Itulah sebabnya teman-teman, dalam konteks ilmu fikih tidak semua mazhab sepakat. Kalau Imam Syafi'i, ini saya berusaha tidak berbicara lebih banyak tentang ini agar tidak terlalu jauh dari konteks utama materi kita pada sore hari ini. Misalnya saya hanya menjelaskan contoh, Imam Syafi'i walau bi ra'sin wahid, walaupun hanya dengan satu batang rambut saja, maka sah wudunya seseorang mengusap wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Di luar mazhab Syafi'i, kita tahu misalnya mazhab Ahmad bin Hanbal mewajibkan seluruh kepala yang dibasuh. Jadi tidak cukup sebagian dari kepala. Saya katakan tadi, walau biroksin wahid, walaupun hanya dengan satu helai rambut, itu sudah mencukupi, dianggap telah melaksanakan mengusap sebagian dari kepala. Walaupun pada praktiknya ya tidak mungkin dong kita itu ketika berwudu, misalnya saya ya yang mazhab Syafi'i, mungkin teman-teman juga sama lah ya, mayoritas di Asia Tenggara khususnya di Indonesia,
insya Allah mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Ketika mengusap kepala, nggak mungkin dong kita hanya mengusap satu helai. Dan itu hanya batasan minimal saja. Ini tidak dijelaskan oleh Al-Quran, teman-teman. Lalu yang menjelaskan apa? Hadis-hadis Nabi. Dari hadis Nabi itu nanti ditafsiri, dirinci oleh para ulama menjadi ketentuan hukum agama. Jadi hadis itu sebagai dalil, kemudian para ulama itu beristidlal, beristinbat. Beristidlal itu mencari dalil, kemudian beristinbat menggali hukum sehingga lahirlah kesimpulan hukum-hukum fikih. Itu hanya contoh saja, teman-teman ya. Termasuk juga hadis Nabi berfungsi juga sebagai bayan nasakh. Bayan nasakh itu oleh teman kita tadi itu yang berfungsi sebagai menghapus ketentuan syariat di dalam Al-Quran. Kok bisa? Lah memang seperti itu. Nabi oleh Allah, kita sebagai umat Islam diperintah oleh Allah secara mengikat, tidak ada tawar-menawar lagi ketika Rasulullah menjelaskan hukum. Misalnya di dalam Al-Quran itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu ketika telah datang tanda-tanda kematian, ketika tanda-tanda ajal sudah dekat, maka kutiba, itu diwajibkan bagi kamu untuk segera berwasiat kepada para ahli warisnya. Ada teman-teman semuanya, kata wasiat di dalam surah Al-Baqarah ini artinya bukan nasihat, bukan petua. Wasiat di sini maksudnya pembagian harta. Jadi di awal-awal Islam tumbuh, Islam itu tidak serta-merta langsung mengubah suatu hukum dari jahiliyah lalu langsung sekaligus serta-merta menjadi hukum Islam. Tidak, tapi ada cara bertahap, secara bertahap, gradual, step by step. Ini salah satu sifat persyariatan dalam Islam itu tidak langsung sekaligus agar tidak menimbulkan kekagetan masyarakat yang pertama kali dijumpai oleh Al-Quran. Maka ditampung dulu apa yang berlaku dalam tradisi jahiliyah. Jadi wahai orang-orang beriman, kamu sebelum meninggal dunia haruslah berwasiat. Artinya melakukan pembagian harta. Ketika melakukan pembagian harta, tidak ada ketentuan di sini seperti hukum waris. Kalau hukum waris itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di dalam surah An-Nisa ini ayat waris sangat jelas. Ketika seseorang meninggal dunia, maka saudaranya dapat berapa, ibunya dapat berapa, bapaknya dapat berapa, jelas itu rinciannya. Tetapi di surah Al-Baqarah yang dikutip tadi itu, wahai orang beriman, bagilah, ini sebagian ulama mengartikan sesukamu membagi. Maka ini istri di sana tidak disebutkan. Yusikum kutiba alaikum al-wasiyyatu lil walidaini, bagilah harta kepada orang tuamu dan para kerabatmu. Di sini istri tidak disebutkan. Padahal kita tahu suami atau istri merupakan pilar-pilar utama terbentuknya keluarga. Dan juga semangat Islam untuk mengangkat harkat martabat perempuan yang pada zaman jahiliyah ketika istri ditinggal mati oleh suaminya, maka istri bisa diwariskan ke anaknya dan lain sebagainya. Sampai pada pembagian harta ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak mendapatkan hak yang sepantasnya. Maka kemudian datanglah hadis Nabi. Apa itu? La wasiyata lil warith. La wasiyata lil warith.
Jadi hadis tidak ada pembagian sesuka hati oleh orang yang akan meninggal dunia. Dikaitkan dengan Al-Quran, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ada ketentuan-ketentuannya hartanya itu. Istri dapat berapa ketika tidak punya anak, suaminya. Ketika suaminya yang meninggal dunia itu punya anak, maka istri dapat berapa. Intinya di sini, istri sudah dicakup oleh semangat Islam yang mengangkat harkat dan martabat perempuan yang tadinya tidak mendapatkan hak apa-apa, kini telah mendapatkan hak. Jadi di sini fungsi hadis bayanun nasakh, bersifat menghapus ketentuan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Ini tidak berarti hadis menentang Al-Quran, tidak. Tetapi juga saya katakan dia tidak berarti Rasulullah menentang Al-Quran. Bahkan justru Rasulullah samping menguatkan syariat dalam Al-Quran, juga menambah atau menghapus syariat yang sudah tidak dipandang lagi baik seiring berkembangnya umat Islam ketika itu, bertumbuh kembangnya umat Islam seperti itu. Teman-teman semuanya, lalu kita masuk pada intinya, apakah seperti yang ditanyakan oleh Pak Syekhul tadi, bukankah hadis Nabi itu nama lainnya adalah sunnah, dan juga sunnah itu merupakan apa saja ma'udhifa ilan Nabi, seperti pada pertemuan pertama, apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, sifat-sifat beliau, dan segala hal. Benar. Di sisi lain, sunnah dan hadis itu memiliki arti yang sama. Apa saja yang bersandar kepada Nabi. Lebih umum lagi, hadis, baik itu sifat-sifat fisik beliau, rambutnya bagaimana, kemudian sifat-sifat kepribadian beliau, kedermawanannya, sifat-sifatnya, dan bahkan juga kesehariannya, apa saja yang terlihat oleh sahabat lalu dicatat dan disampaikan kepada generasi berikutnya, itu termasuk hadis. Namun menurut ulama usul fikih, yang hanya diikuti oleh umat Islam yang disebut sebagai sunnah, itu yang berkaitan dengan hukum. Maka para ulama, sebagaimana kuliah kita pada pertemuan pertama, yang disebut dengan sunnah itu hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ibadah-ibadah mahdoh tentunya ya, termasuk dalam hal ini ya sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semuanya mutlak diikuti oleh kita selaku umatnya, karena memang tidak ada ruang bagi kita untuk campur tangan dalam hal ini, karena Nabi langsung dibimbing oleh wahyu. Teman-teman semuanya, seorang ulama, Al-Imam Syihabuddin Al-Qurafi, menyampaikan kepada kita, mengemukakan kepada umat Islam bahwa 4 tipologi memahami hadis Nabi. Ketika, saya memberikan prolog dulu, bagaimana kita menyikapi hadis Nabi. Kata Al-Imam Syihabuddin Al-Qurafi, kita harus melihatnya 4 tipologi. Kita tahu Rasulullah Muhammad SAW itu, beliau sebagai Nabi, beliau sebagai pemimpin negara, beliau selaku juga suami dari istri-istrinya, beliau juga seorang ayah dari anak-anaknya, beliau sebagai pemimpin masyarakat yang mengurusi, melindungi, mengatur warganya. Jadi kita harus jeli terhadap seluruh posisi Nabi yang seperti ini. Jadi Nabi itu manusia serbaguna. Kata ulama, yang
mengikat untuk diikuti oleh kita selaku umatnya, yang konsekuensinya apabila tidak taat maka berdosa, ketika ucapan perbuatan Nabi itu yang berkaitan dengan syariat, dengan agama Islam, dengan bangunan agama Islam ini, seperti ya sholat, ruku, bagaimana tata cara sujud. Maka jika kita tidak patuh kepada Rasulullah, maka bisa disebut sebagai ingkar sunnah. Adapun Nabi ketika berposisi sebagai pemimpin negara, misalnya pemimpin negara, para ulama tidak harus diikuti cara memimpin Nabi. Misalnya Nabi bersabda, la yazalu qaumun la yazal hadzal amru illa fi Quraisy. Jabatan kepemimpinan, jabatan kepala negara, jabatan presiden harus, kata Nabi, jika kamu ingin kokoh bangsanya, jika suatu negara ingin tegak, ingin jaya, maka selamanya harus berpegang pada perkara ini. Apa? Yaitu pemimpinnya harus dari orang-orang Quraisy. Adik-adik semuanya, oleh para ulama, sabda Nabi, hadis Nabi yang seperti ini tidak mengikat. Mengapa? Ketika itu Nabi bersabda dalam konteks sebagai pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Nabi terikat dengan sosiokultur, suasana sosial dan budaya Arab di masa itu. Ketika itu ras terkuat, bangsa terkuat, suku terkuat hanyalah suku Quraisy. Maka agar suatu negara berjalan jaya, tidak goyah, kuat, maka pemimpinnya, khalifahnya harus dari orang-orang Quraisy. Itulah sebabnya adik-adik semuanya, ketika Rasulullah wafat, maka terjadilah sedikit suasana ketegangan, perebutan kekuasaan siapa satu-satunya pemimpin. Nabi sudah wafat, lalu siapa yang menggantikan beliau sebagai pemimpin jenderal umum yang bisa mengikat seluruhnya. Maka dari suku Madinah mengajukan kandidatnya, lalu dari Quraisy begitu, hingga sempat timbul ketegangan yang jika tidak pandai merawatnya, jika tidak pandai mencegahnya, maka akan meletuslah peperangan saudara ketika itu. Apalagi Islam ketika itu masih seumur jagung, masih baru tumbuh di kawasan Jazirah Arab. Lalu dikutiplah hadis Nabi bahwa hanya Quraisy lah yang mampu memegang tampuk pemerintahan karena sudah terkenal kuat jaya. Maka ada di semuanya, dewasa ini tidak logis dan tidak relevan apabila kita memaksakan hadis Nabi, pemimpin suatu negara harus diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Kita tengok bangsa kita nggak ada yang memimpin sebagai presiden dari kalangan bangsa Arab, apalagi dari kalangan suku Quraisy. Nah, jadi sabda Nabi di sini sifatnya temporal, sifatnya berskala lokal sosial ketika itu. Termasuk juga teman-teman semuanya, ketika Nabi dikabari bahwa, saya lupa nama putra mahkota dari kerajaan Persia ketika itu, ya Allah saya lupa, Buhaira siapa gitu. Adik-adik semuanya, ada seorang putri, bukan putra ya, putri mahkota ini, putri, seorang perempuan yang merupakan mahkota dari kerajaan Persia ketika itu. Sofia. Sofia. Saya lupa teman-teman ya, tapi yang jelas ketika itu Raja Persia, Kisra, wafat ya. Lalu digantikan oleh penggantinya masih muda, perempuan masih muda.
Jadi titik tekannya di sini adalah pada perempuannya. Ketika Nabi dikabari kerajaan Persia ditinggal mati oleh rajanya, yang menggantikan adalah putrinya sendiri, seorang perempuan, Nabi bersabda, lan yufliha qaumun, tidak akan jaya suatu kaum, suatu bangsa jika dipimpin oleh seorang perempuan. Adik-adik semuanya, ini sahih di sini ya, sahih ya. Nah, kalau ingin mengetahui kita bisa melakukan takhrij tentang nilai hadis ini. Oke, hadis ini sahih. Apakah lantas kemudian kita menjadikan sabda Nabi ini sebagai acuan hukum? Jika kita memaksakan, maka akan bertentangan dengan fakta perkembangan dunia. Kita tengok adik-adik semuanya, betapa Inggris begitu berjaya dipegang oleh seorang perdana menteri wanita. Ratu Inggris, maaf, oleh seorang ratunya. Dan juga banyak juga negara-negara Eropa itu dipimpin oleh seorang perempuan, Ratu Helmina, itu bisa mengendalikan Indonesia dari Belanda itu. Terus mana lagi? Jerman pernah ditangani oleh Margaret Thatcher, seorang perempuan. Insya Allah kalau tidak salah bukan ratu lagi tapi perdana menteri. Lebih masuk lebih praktis gerakannya daripada seorang ratu. Jadi belum lagi kita pernah dipimpin oleh seorang Megawati. Bagi teman-teman penduduk Jawa Timur, ini seorang perempuan menjabat sebagai gubernur, Khofifah Indar Parawangsa. Secara umum kita lihat stabil, tidak bergolak, bahkan tidak pecah. Loh, seolah-olah hadis Nabi ini, Nabi tadi bersabda tidak akan berjaya suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan, seolah-olah tidak bermakna. Maka kita harus cerdas memahami hadis Nabi yang seperti ini. Kita harus bisa memilah-milah. Ternyata oleh para ulama, apa yang dikatakan oleh Nabi ketika itu, beliau tidak tampil sebagai seorang nabi ketika berfatwa, ketika bersabda, tetapi sebagai seorang pemimpin negara, seorang politikus, seorang negarawan yang ketika itu Nabi mengetahui bahwa saat itu Persia tengah gonjang-ganjing politiknya, dan memang tidak ada kader yang bisa menggantikan rajanya agar bisa stabil kerajaan Persia ketika itu. Yang ada penerusnya hanya seorang perempuan dan tidak cakap dalam berpolitik, tidak cakap di dalam mengatur kenegaraan. Maka Nabi bersabda, maka ditafsiri, diberi syarah oleh ulama, fokusnya bukan pada perempuan atau laki-lakinya yang memimpin negara, tetapi kecakapan dalam ilmu tata negara, dalam menguasai negara. Saya kira cukup panjang lebar apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan tentang tidak semua sunnah Nabi itu bisa kita ikuti. Kita lihat dulu konteksnya. Kalau beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka tidak ada ruang bagi kita untuk bukan mengingkari ya, tidak mengikutinya lah ya. Tetapi ketika beliau di luar sebagai seorang Nabi, sebagai suami dan suasana rumah tangga orang berbeda, ya tidak kita ikuti. Termasuk juga Nabi rambutnya gondrong. Jadi di kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu dijelaskan sifat biologis Nabi itu salah satunya rambutnya gondrong. Kalau saya nih, saya sebagai orang Indonesia, ya ras Indonesia, saya merasa apalagi di usia yang sekarang ini saya tidak begitu tampan. Ini kata istri saya, kalau rambutnya gondrong. Saya lebih tampan yang cepat seperti ini, begitu katanya. Jadi, dan juga kulitnya orang Indonesia mungkin seperti saya lah, tidak lebat. Tekstur tubuh orang Indonesia itu kebanyakan tidak apa ya, kalau bahasa mungkin teman-teman
ada yang tahu tentang ilmu kedokteran, tidak basah kulit saya kan kering, maka tidak lebat, biarpun tumbuh jenggot tidak lebat. Nggak bisa saya meniru orang Arab, nggak bisa saya meniru Nabi yang menganjurkan lebatnya jenggot. Mengapa? Tekstur tubuh tidak sama. Mengapa Nabi bersabda peliharalah jenggot, cukurlah kumis? Ketika itu Nabi bersabda dalam konteks sebagai pemimpin umat Islam, yaitu bedakanlah kamu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika itu Yahudi Nasrani kebiasaannya mencukur jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Maka Nabi bersabda, bedakanlah penampilan kamu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Saya kira itu. Nah, silakan teman-teman mungkin menambahi apa yang saya sampaikan ini. Maaf Ustaz, boleh saya simpulkan berarti hadis atau sunnah itu diikuti kalau sesuai hukum yang ada di hukum, maksudnya hukumnya itu harus disesuaikan dengan konteks keadaan apa yang terjadi sehari-hari gitu ya Ustaz? Iya Mbak. Jadi nanti kalau sayangnya teman-teman ini ya IAT Ilmu Al-Quran Tafsir ya. Insya Allah sedikit yang saya tahu IAT itu untuk ilmu hadisnya, studi hadis, kemudian takhrijul hadis, apalagi ya. Saya ragu apakah nanti ada mata kuliah ma'anil hadis. Kalau ada mata kuliah ma'anil hadis, apa yang saya sampaikan ini akan dibahas secara panjang lebar, secara detail. Intinya dalam kuliah ma'anil hadis, yaitu al-mu'amalatu, sikap umat Islam terhadap hadis Nabi itu dipilah. Seperti yang saya sampaikan itu tadi. Jika itu berkaitan dengan syariat Islam, maka tidak ada ruang bagi umat Islam untuk berbeda dengan Nabi. Tetapi dalam konteks keseharian, konteks lokal, maka boleh berbeda dan tidak berdosa, tidak dianggap murtad lah. Begitu saya kira. Oke. Tidak keluar suaranya Mbak. Halo, tidak keluar suaranya Mbak. Halo teman-teman yang lain, bagaimana? Allah, jelas Ustaz. Itu Mbak Siti Maulida tidak keluar suaranya itu? Tidak keluar Ustaz, tidak keluar. Iya. Bisa saya simpulkan berarti dalam penjelasan Ustadz tadi semuanya sudah terinci dengan jelas dan runut mulai dari dari awal hingga akhir, juga sudah pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya bahwa dalam mengikuti hadis atau sunnah itu secara syariat itu hukumnya wajib gitu ya Ustadz. Tapi dalam secara syariat yang terkandung dalam Al-Quran itu hukumnya wajib, tapi dalam konteks dalam sehari-hari tidak semuanya bisa diikuti gitu ya. Jadi melihat kontekstualnya gitu ya Ustadz. Kesimpulannya seperti itu ya Ustadz. Ya Mbak. Namun demikian adik-adik semuanya, sebagian ulama dan juga kita juga bisa mengira-ngira merasakan sejauh kemampuan kita ya. Misalnya anak-anak semuanya. Kurma, Nabi pernah bersabda, saya belum melakukan
mentakhrij, melihat hadisnya secara langsung. Tetapi saya pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, makanlah kurma di pagi hari, perut dalam keadaan kosong, secara ganjil, dalam hitungan ganjil, 1 ke 3 atau 5. Nah, adik-adik semuanya, tentu beliau bersabda bukan dalam konteks, bukan dalam tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul, tetapi beliau bersabda dalam ruang dan waktu beliau sebagai orang yang berdomisili, yang bertempat tinggal di kawasan Arab. Namun adik-adik semuanya, apa yang disabdakan oleh Nabi ini diteliti oleh dunia medis, oleh para pemerhati kalangan medis. Ternyata apa yang disabdakan oleh beliau itu betul adanya, yaitu, saya mengutip saja ya, dengan memakan kurma. Nabi ketika itu, siapa yang makan kurma, ini berkaitan dengan hadis-hadis tibbun nabawi. Dalam hitungan ganjil, maka ia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena gangguan kesehatan. Diteliti oleh dunia medis, ternyata yang disabdakan oleh Nabi itu betul adanya. Jadi kebiasaan memakan 3 atau 1 atau dalam hitungan ganjil kurma akan mencegah seseorang di hari itu dari mungkin serangan penyakit mendadak dan lain sebagainya. Tetapi ada kemudian masalahnya, dunia kedokteran ini adalah dunia ilmu pengetahuan. Kita tahu namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak statis ya, ada perubahan-perubahan, ada seorang ilmuwan yang lebih kapasitasnya melebihi generasi sebelumnya. Artinya ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, sifatnya mengalami kemajuan-kemajuan. Ya, selama belum ditemukan kenyataan yang berlawanan, maka apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu benar adanya. Saya juga mempraktekannya, ya alhamdulillah tidak pernah mengalami gangguan kesehatan yang serius. Ya kalaupun cuma sakit pening ya cuma sebentar gitu. Termasuk juga Nabi pernah bersabda, siapa yang meminum madu, persisnya saya tidak tahu berapa sendok gitu ya, selama 3 hari berturut-turut, maka akan bagus kesehatannya. Juga diteliti oleh dunia kedokteran yang betul adanya apa dikatakan oleh Nabi itu. Apalagi ya, sabda Nabi yang berkaitan dengan budaya ketika itu, yang apalagi dibandingkan dengan budaya Asia Tenggara khususnya, Indonesia khususnya yang iklimnya berbeda, itu ya jika tidak mengikuti tidak apa-apa, cuma mengikuti pun baik. Jadi tidak berarti tidak mengikuti tidak masalah, mengikutinya pun baik. Saya kira begitu. Ini sifatnya relatif teman-temannya, relatif. Yang tidak relatif, yang sifatnya absolut itu yang hanya berkaitan dengan syariat. Di luar syariat, relatif sifatnya. Oke? Salah satu bukti ya, teman-teman semuanya, salah satu bukti lagi ketika pada perang Khandaq. Jadi Nabi dikelilingi, Nabi dan pasukannya dikelilingi oleh musuh dari berbagai golongan ya. Itu perang sekutu itu. Ketika perang sekutu melawan Nabi dikepung oleh banyak musuh, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang munafik, dan juga dari kalangan kafir Quraisy Makkah ketika itu. Salman Al-Farisi menawarkan ide kepada Nabi, Rasulullah, kita sebaiknya membuat harib sebagai strategi perang agar mereka tidak bisa menyerang secara serentak kepada kita, agar bisa mematahkan serangan mereka. Nabi bersabda ketika itu,
Ya silakan wahai Salman. Benar, Rasul ini merupakan strategi perang yang pernah kami lakukan saat kami masih di Persia, saat kami masih di Iran ketika itu. Di sini Nabi membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman karena ini berkaitan dengan lokal strategi ketika itu. Oke, saya kira teman-teman saya cukupkan di sini ya. Terima kasih moderator, terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman, saya menawarkan mulai minggu depan karena ini maghrib semakin maju ya. Saya begitu cintanya dengan ilmu hadis dan juga bangganya kepada teman-teman. Saya menawarkan agar perkuliahan kita itu digeser tetap harinya, tapi waktunya pagi hari. Jadi teman-teman di sana pukul 9 pagi, saya di sini jam 6 pagi. Ini kalau kayak gini kan tidak leluasa saya kemerungsung, saya selalu terburu-buru saya. Bagaimana teman-teman? Oh, dijawab teman-teman. Kalau saya sih Saya insya Allah siap. Aman. Pagi Sabtu insya Allah bisa. Tetap pada Jumat waktunya kita ajukan pada pukul 9 waktu Indonesia. Ini kurang 5 menit azan maghrib ini teman. Oke. Kita tutup ya. Bila kita ya, sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.